Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ekonomi SMA ITA USWA Surabaya. Ekonomi mudah dan berdaya guna. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung perpajakan, yaitu PBB, PPN, dan PPNBM. Yang pertama, kita akan menghitung PBB. Sebelumnya, kita patut memahami terlebih dahulu apa itu PBB. PBB atau pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas tanah dan bangunan. Adanya PBB karena kepemilikan hak, penguasaan, dan atau perolehan manfaat terhadap suatu tanah atau bumi dan bangunan. PBB termasuk jenis pajak daerah, di mana memiliki sifat yang lokal, visibilitas atau dapat dilihat objeknya, kemudian objek pajak tersebut tidak berpindah atau immobile, dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajaknya. Nah, PBB menjadi dua jenis. Ada namanya PBB P2 dan ada namanya PBB P3. PBB P2 ini sekarang menjadi pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, di mana harapannya agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Apakah itu PBB P2? PBB P2 menurut pasal 1 angka 37 Undang-Undang PDRD adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, di mana kawasan tersebut masuk ke dalam kategori PBB P3. Nah, objek pajak PBB P2 adalah bumi dan bangunan yang ada di wilayah perkotaan dan pedesaan. Contoh, rumah, hotel, apartemen, rumah susun, pabrik, tanah kosong, dan sawah. Di mana tarif maksimal yang telah ditetapkan untuk PBB P2 adalah sebesar 0,3%. Namun tarif ini dapat bervariasi tergantung dari kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan. Sementara itu, ada namanya nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP/TKP yang merupakan batas nilai yang dikenakan pajak PBB P2, di mana ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta untuk setiap wajib pajak. Jadi NJOP/TKP ini akan mengurangi nilai jual objek pajak atau mengurangi NJOP. Nah, berikut ini adalah objek-objek pajak yang tidak dikenakan PBB P2, seperti bangunan yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian di mana bangunan tersebut semata-mata untuk melayani kepentingan umum baik di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, di mana dimaksudkan tidak untuk memperoleh keuntungan. Kemudian tanah yang digunakan untuk pemakaman, peninggalan purbakala atau sejenisnya. Kemudian kawasan yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Kemudian bangunan atau bumi yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang terakhir adalah bangunan atau bumi yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan melalui peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Nah, untuk rumus dalam perhitungan PBB P2 yaitu sebagai berikut. Tarif, di mana tadi sudah kita bahas tarifnya bisa berbeda setiap wilayah, tapi yang umum adalah 0,3%.
dikali dasar pengenaan pajak ya, yaitu NJOP bumi ditambah NJOP bangunan dikurangi NJOP TKP. Selanjutnya, apakah itu PBB P3? PBB P3 adalah pajak yang dimana pemungutnya adalah pemerintah pusat. Nah, untuk objek pajak yang dikenakan dalam PBB P3 adalah perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya yang meliputi perikanan tangkap, budidaya ikan, jaringan pipa, kabel telekomunikasi, kabel listrik, dan jalan tol. Nah, untuk nilai jual kena pajak atau NJKP PBB ini diterapkan di dalam PBB P3, sementara PBB P2 ini tidak dikenakan. Nah, ini ya, dimana untuk unsur nilai jual kena pajak ini berarti hanya dibebankan kepada PBB P3. Nah, berapakah NJKP-nya? Di mana ditentukan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP. Nah, contohnya ini ya, pada sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan ya, NJKP-nya adalah 40% dari NJOP. Sementara untuk sektor lainnya ya, ada yang ditetapkan 40%, di mana NJOP-nya kalau mencapai 1 miliar atau lebih. Dan bila objek pajak lainnya memiliki NJOP di bawah 1 miliar ya, maka NJKP yang ditetapkan sebesar 20%. Untuk perhitungan PBB P3, rumusnya adalah tarif dikalikan NJKP. Nah, ini bedanya ya, ada pengali dari NJKP, kemudian dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Nah, ini contohnya. Apabila tarifnya 0,5%, maka dikalikan NJKP ya, sesuai dengan syarat yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini bisa di 20% ya, bisa jadi di bawah 1 miliar. Kemudian NJOP dikurangi NJOP TKP, atau bisa jadi 0,5% dikalikan 40%. Nah, selanjutnya mari kita coba mempraktekkan bagaimana menghitung PBB. Nah, di sini kita sudah punya soal ya. Bu Ida tinggal di kota Cimahi. Bu Ida tinggal di rumah seluas 90 meter persegi yang dibangun pada sebidang tanah seluas 120 meter persegi. Nilai jual objek pajak atau NJOP bangunan rumah sebesar 1 juta per meter persegi. NJOP tanah sebesar 800.000 per meter persegi. NJOP TKP diketahui sebesar 10 juta rupiah. Nah, ditanyakan berapa besar pajak bumi dan bangunan PBB terutang Bu Ida. Nah, kalau kita melihat dari soal ini masuk PBB P2 atau PBB P3. Nah, kita lihat kata kuncinya ya. Di sini ada kata rumah, maka ini kemungkinan besar adalah masuk dalam kategori PBB P2 ya, di mana PBB P2 ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, di sini kita coba hitung ya. Jadi yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, kita harus menghitung NJOP tanah dan bangunannya. NJOP tanah dan NJOP bangunan. Baik, diketahui dari soal untuk tanah luasnya adalah 120 meter persegi ya, dikalikan dengan NJOP-nya per meter persegi yaitu 800.000 rupiah. Untuk bangunan seluas 90 meter persegi dikali NJOP per meter perseginya yaitu 1 juta rupiah. Nah, di sini ditentukan hasilnya untuk NJOP tanahnya yaitu 96 juta rupiah. Sementara untuk NJOP bangunannya sebesar 90 juta rupiah. Setelah itu
kita akan menotalkan ya, atau menjumlahkan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak, dimana ini berasal dari penjumlahan ya, atas NJOP tanah ditambah NJOP bangunan ya. Berapakah itu? Nah, kalau sudah ditemukan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak, ini belum selesai ya, karena harus angka ini harus dikurangi dengan NJOP TKP, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Sini dikurangi ya. Selanjutnya kita coba kurangi sehingga nanti ketemulah NJOP untuk perhitungan pajaknya, yaitu sebesar 176 juta. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Justru dari NJOP perhitungan pajak ini kita akan menghitung besaran dari PBB yang terutang. Nah, PBB terutangnya seperti yang kita bahas sebelumnya ya, bahwa untuk tarifnya yaitu 0,3%, maka ini akan dikalikan dengan NJOP perhitungan pajak, di mana hasilnya adalah tadi sesuai dengan yang sudah kita hitung bersama-sama, yaitu 176 juta rupiah. Maka ketika ini dijumlahkan, hasilnya adalah, jika kita hitung ya, hasilnya adalah 528.000 rupiah. Nah, sehingga besar PBB yang harus dibayar MUIDA dalam setahun adalah 528.000 rupiah. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal yang kedua untuk menghitung PBB. Pak Hanafi memiliki perusahaan kebun karet di Kalimantan. Luas tanah kebun tersebut 3.500 meter persegi. Dengan NJOP tanahnya yaitu 15 juta rupiah per meter persegi. Di atas tanah tersebut terdapat sebuah kantor ya, seluas 250 meter persegi dengan NJOP-nya 8 juta rupiah per meter persegi. NJOP TKP-nya ditetapkan sebesar 12 juta rupiah. Maka PBB yang harus dibayar Pak Hanafi dalam 1 tahun adalah, nah yang pertama harus kita lakukan adalah menghitung NJOP-nya, baik itu NJOP tanah maupun bangunan. Nah, di sini NJOP tanahnya ya, yaitu 3.500 meter persegi dikalikan 15 juta rupiah, di mana totalnya adalah 52.500.000.000.
Selanjutnya kita akan menghitung NJOP. Di sini luasnya adalah 250 meter persegi dikali 8 juta rupiah. Maka totalnya yaitu 2 miliar rupiah. Nah, di sini kita kepalkan ya, sehingga akan ketemu NJOP sebagai dasar pengenaan pajak ya, yaitu totalnya adalah 54 miliar 500 juta rupiah. Kemudian untuk NJOP TKP yaitu sebesar 12 juta rupiah. Nah, dari sini kita akan menemukan NJOP TKP ya, atau nilai jual objek pajak NJOP, mohon maaf koreksi ya, NJOP untuk perhitungan pajak. Nah, dari mana? Yaitu 54 miliar 500 juta rupiah dikurangi 12 juta rupiah, sehingga hasilnya adalah 54 miliar 488 juta rupiah. Nah, setelah ketemu NJOP untuk perhitungan pajak, maka kita akan mencoba menghitung PBB-nya. Caranya bagaimana? Nah, untuk PBB P3 jangan lupa ini ada NJKP ya, atau nilai jual kena pajak, di mana untuk perkebunan dikenakan 40%. Maka untuk menghitung PBB terutangnya ya, yaitu 0,5% dikalikan 40% dikalikan dengan 54 miliar 488 juta. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 21 miliar 21. Maka hasilnya adalah 108 juta 976.000. PBB terutang yang harus dibayarkan oleh Pak Hanafi dalam 1 tahun adalah 108.976.000 rupiah. Setelah kita belajar menghitung PBB, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghitung PPN dan PPNBM. Nah, objek untuk PPN ya, atau objek dari pajak pertambahan nilai disesuaikan berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN. Nah, ini ya contohnya apa saja, yaitu penyerahan barang kena pajak BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor BKP, penyerahan jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan BKP
tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak atau PKP, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan ekspor JKP oleh PKP. Yang tidak dikenai PPN yaitu jenis barang tertentu sebagai berikut: barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Kemudian ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, contohnya beras, ya, garam, dan sejenisnya. Kemudian makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, di mana hal tersebut meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Dan uang, emas batangan, dan surat berharga juga tidak dikenai PPN. Nah, untuk tarif PPN itu sendiri ya, yaitu dengan cara mengalihkan tarif 10% dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, ini ya, DPP untuk kegiatan membangun sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. Nah, tarif yang berlaku adalah tarif umum PPN sebesar 10%. Kemudian ada PPN BM atau PPN untuk barang mewah, ya. Di mana PPN BM ini ya diberlakukan dengan tujuan agar tercipta keseimbangan di dalam pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi, dan juga dengan harapan mengendalikan pola konsumsi atas PKP mewah, memberikan perlindungan pada produsen lokal, dan mengamankan penerimaan negara. Ada beberapa pengelompokan tarif PPN BM. Nah, ini ya. Pemungutan PPN BM hanya dilakukan sekali, yakni pada saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP mewah ke konsumen dan saat impor BKP mewah tersebut. Nah, oleh karena sifatnya yang dianggap sebagai barang mewah, tarif PPN BM pun tentunya berbeda dibandingkan dengan PPN. Kalau PPN ditetapkan 10%, nah untuk tarif PPN BM ini diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, di mana harus berdasarkan jenis PKP yang diklasifikasikan sebagai PKP mewah. Nah, ini ya. Kemudian secara umum tarif PPN BM dibagi menjadi dua, yaitu tarif PPN BM untuk kendaraan bermotor dan tarif PPN BM untuk non kendaraan bermotor. Untuk tarif PPN BM kendaraan bermotor sebesar 10% hingga 125% tergantung jenisnya. Kemudian untuk tarif PPN BM non kendaraan bermotor sebesar 50% hingga 75%. Nah, mari kita belajar menghitung PPN. Di sini telah ada contoh soal sebagai berikut. Yanuar membeli 5 porsi makanan di restoran siap saji dengan harga 50.000 per porsi. Apabila restoran tersebut ya dalam PKP-nya ya, barang kena pajaknya, mengenakan pajak pertambahan nilai PPN, maka total biaya yang harus dibayarkan Yanuar sebesar ingat, tarif PPN adalah secara umum ya 10%. Kemudian total belanja Januar ya, kita harus hitung terlebih dahulu ya, berapa? 5 porsi dikalikan harga per porsinya yaitu Rp50.000, maka totalnya adalah Rp250.000. Nah, untuk pengenaan pajaknya kita akan menghitungnya sesuai dengan jumlah dalam PKP-nya atau barang kena pajaknya ya, totalnya. Maka di sini ya untuk penghitungan yaitu tarifnya 10%
dikalikan dengan total belanjaan dari Januari sebesar Rp250.000. Maka total pajak atau PPN-nya yang harus dibayarkan yaitu Rp25.000. Nah, yang ditanyakan bukan PPN-nya, tapi total biaya yang harus dibayarkan Januari. Maka di sini kita harus menjumlahkan antara total belanja Januari ditambah dengan PPN-nya. Jadi total biaya yang harus dibayar oleh Januari adalah total biayanya adalah Rp275.000. Maka Januari harus membayar sebesar Rp275.000. Demikian pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.